Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman mutalazimain ala nabiyir rahmah Muhammadin al-qail qul bi fadlillah fa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Amma ba'du, segenap pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di acara yang sama. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita bersama, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kali ini kami akan membacakan atau menyampaikan tentang obat hati, atau akan membicarakan tentang obat hati. Hati ini bisa diobati. Kenapa? Karena hati ada penyakitnya. Yang penyakitnya ini bukan sakitnya itu karena dikena asam lambung, akan tetapi sakit hati ini seperti dengki atau zalim dan lain sebagainya. Dan kali ini kami kesempatan untuk memberikan obat utamanya kepada hadirin yang berbahagia. Dan obatnya hati di sini ada 5 macam. Yang pertama, kita berkesempatan untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Bisa saja dengan para masyayikh, para kiai, para ulama, para aulia Allah. Dan kita harus memberikan atau meminta masukan bagaimana hati kita supaya sembuh dari sifat dengki, zalim, dan iri hati. Inilah yang perlu kita obati bersama. Jadi yang pertama ini adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau hati kita sering sakit, sehingga ada kategori sakitnya tuh di sini. Dan yang kedua, obatnya hati adalah suka membaca dan memperhatikan Al-Quran. Kita dianjurkan untuk membacakan Al-Quran ini sebagai obat hati kita. Kalau sering-sering marah, sering-sering emosi, ambillah wudhu, kemudian bacalah Al-Quran. Dan apabila membaca Al-Quran di dalam sholat, kemudian sholatnya berdiri, maka pahalanya ada 100 pahala. Sesuai dengan penjelasan dalam kitab Man qara'al Qur'ana fi sholati wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Apabila kita membacakan Al-Quran di dalam sholat dan sholatnya berdiri, maka pahalanya diberi 100 pahala. Oleh karenanya kalau kita sering sakit hati, sering marah, sering emosi, ambillah wudhu, kemudian bacalah Al-Quran sampai di mana bacaan Al-Quran itu kita terus membacanya supaya hati kita cepat sembuh, supaya tidak marah, kemudian tidak emosi, tidak dengki terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian obatnya hati yang ketiga adalah membersihkan perut dari makanan haram.
Banyak penyebab makanan haram itu yang tidak kita ketahui, yang tidak disengaja. Contohnya saja, seperti orang memakan riba, akhirnya menjadi haram. Seperti apa riba itu? Misalnya kita mau makan daun bawang, sementara tidak punya. Yang punya itu tetangga. Lantas karena saking terburunya untuk memakannya, maka kita mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai daun itu. Kemudian diambil dan kemudian dimakan. Itu hukumnya riba. Dan kemudian menjadi haram. Dan kemudian berdagang. Berdagang yang bagus-bagus diletakkan yang paling keluar atau yang dari atas, kemudian yang jelek-jelek, yang busuk-busuk di dalam atau yang paling bawah. Kemudian ditawarkan kepada pembeli, inilah bagus semua, ini bagus semua. Ternyata yang di dalam itu busuk atau tidak bagus dan lain sebagainya. Itu merupakan penjualan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan kemudian dikatakan riba. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan ahallallahul bai' wa harramar riba. Menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Oleh karenanya kita berhati-hati untuk berdagang. Sehingga kita kalau melanggar dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita nantinya bisa menjadi orang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang keempat, obatnya hati yaitu suka sembahyang malam. Nah, ini yang menarik. Dulu ada sahabat kerjanya hanya membuat tas keranjang yang dibuat dari daun kurma. Waktu malamnya itu sering bangun malam, kemudian sholat malam, bertahajud dan lain sebagainya. Di siang harinya dibawa atau dijual keliling. Kemudian di pertengahan jalan ada seorang wanita yang menyetopnya. Hai orang pria yang jantan atau yang ganteng, kenapa kamu mau menjual tas keranjang yang dibuat dari daun kurma? Orang tersebut menjawab, ini adalah kasabku dan sebagai untuk menafkahkan anak dan istriku. Letakkan di sana dan taruhkan di sana, kamu ikut ke rumah saja. Kemudian ikut dan barangnya itu ditinggalkan. Setelah sampai di rumah dengan wanita itu mau mintanya diperkosa. Terus yang penjual tas itu berpikir atau mengatakan kepada dirinya sendiri, mulai dulu saya tidak pernah melaksanakan seperti ini. Baru umur 70 tahun saya akan mengerjakan seperti ini. Kebingungan karena ini merupakan larangan dari Allah. Berzina ini memang merupakan larangan dari Allah. Tidak akan mengerjakan. Kenapa? Ingat, karena kematian semakin dekat dan zina itu merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah. Kemudian pintu-pintu jendela ditutup oleh wanita itu dan orang penjual tas itu melihat ke atas kemudian bertanya, apakah ada tempat di atas sana? Jawab wanita, di sana ada persiapan untuk kamu. Kemudian berangkat si penjual itu ke atas dan berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku tidak mau untuk terjerumus melaksanakan perzinahan ini, karena ini merupakan larangan dari Engkau ya Allah, mohon aku keluarkan dari sini. Kemudian didengar doanya oleh Allah, maka Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, minta tolong
kamu turun ke bawah ke bumi, ambillah orang pria yang sangat jantan karena dia ingin bunuh diri. Bunuh diri karena dia diajak untuk berzina dengan wanita dan dia tidak mau untuk berzina. Kemudian malaikat turun dan diambil dengan sayapnya, maka orang tersebut, pedagang tersebut, kemudian diangkat oleh malaikat dan diantarkan ke rumahnya. Kemudian setelah sampai di rumah, diletakkan sama dengan orang tua meletakkan bayi ke atas kasur. Dan kemudian ditanya dengan istrinya, mana barang-barangnya kok habis semua? Mana uangnya? Apa jawabannya? Aku minta maaf, pada hari ini kami tidak bisa, atau aku tidak bisa memenuhi permintaan dari kamu. Uang tidak ada, kemudian barang-barang tas keranjang yang dibuat dari daun kurma ini sudah tidak ada. Lantas kemana? Ditinggalkan di tengah perjalanan karena saya dibawa oleh seorang perempuan yang cantik dan dia minta diperkosa. Kami menangis kepada Allah. Saya minta ampun, minta maaf kepada Allah. Dan kemudian saya ada yang mengangkat, entah siapa yang mengangkat, kemudian diantarkan ke sini. Terus apa nanti yang mau dimakan? Saya, anakmu. Apa jawabannya? Sahabat itu, jangan teriak-teriak. Nanti malam jam 12 ke belakang, baik jam 1, jam 2, kita nyalakan api di dalam dapur. Kemudian bangun, suami bangun langsung mengambil wudhu dan sholat tahajud. Yang istrinya itu bangun untuk menyalakan api di dalam dapur. Kemudian apinya ditinggalkan, menyala apinya di dapur. Ada orang tetangga pingin menyalakan apinya juga, tahu-tahunya di dalam dapur itu banyak roti, banyak makanan-makanan yang tak pernah dilihat. Kemudian keluarlah tetangga itu dan disampaikan kepada istri sahabat tersebut, hei, itu yang di dapur semuanya sudah masak, hampir hangus. Coba angkatlah dia, atau angkatlah masakan-masakan itu supaya kamu makannya enak. Kemudian setelah dilihat, ternyata semuanya ada makanan yang tak pernah dilihat, yang tak pernah dimakan. Dan kemudian diangkatlah dan dimakan bersama keluarga, baik suami, istri, dan anak cucu. Inilah barokahnya orang yang melaksanakan sholat malam, baik sholat tahajud dan sholat lainnya. Hadirin segenap kaum muslimin yang berbahagia. Yang kelima, obatnya sakit hati, yaitu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Apabila kita bangun tengah malam, malas untuk bangun, mengambil wudhu, dan untuk sholat, malas, sebutlah nama Allah dengan kalimah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan juga kita menyebutkan kembali dengan kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi apabila kita bangun tengah malam, malas untuk mengambil wudhu dan lain sebagainya, marilah kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat yang kita rasakan selama ini. Hadirin segenap kaum muslimin yang berbahagia, sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.